Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen Namsu, yakni Bapak Komarudin MPD. Kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Muhammad Rizal dari program studi pendidikan agama Islam Institut Hamdan Wadi, Lombok Timur, Nahdlatul Watan, Lombok Timur. Di sini pada kesempatan hari ini saya akan memenuhi video tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah materi pendidikan agama Islam SMP, SMK, dan SMA yang berjudul Teori Dasar Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin cuma singkat yang saya jelaskan, kurang lebihnya nanti saya akan jelaskan di PPT yang setelah saya buat. Apa sih itu pembelajaran pendidikan agama Islam? Adalah proses belajar yang secara substansial mengubah perilaku peserta didik melalui reaksi dan situasi yang dihadapi dalam lingkungan pendidikan. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa teori belajar merupakan metode dalam proses pembelajaran untuk mengubah tingkah laku secara sadar melalui upaya-upaya pelibatan jiwa dan raga secara aktif dalam berbagai macam disiplin ilmu maupun mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pendidik. Sedangkan macam-macam teori belajar antara lain yaitu teori belajar seperti teori behavioristik, kognitif, dan humanistik, dan yang lain-lain. Adapun implementasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan kurang lebihnya nanti akan saya jelaskan di PPT yang telah saya buat. Ya, kurang lebihnya lah seperti inilah PPT yang telah saya buat melalui Canva. Jadi sekarang saya jelaskan lewat sini ya. Dalam agama Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk selalu belajar. Bahkan Islam mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk belajar. Dalam Islam pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia. Ini sesuai dengan salah satu sabda yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu carilah ilmu sejak dalam buayan hingga kamu masuk ke liang lahat. Kemudian tujuan teori dasar pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mengembangkan iman dan takwa siswa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kesadaran mereka akan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Kemudian membentuk perilaku siswa yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yaitu komponen teori dasar pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu membentuk apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu seperti materi Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam, dan yang lain-lain. Materi pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam itu seperti ceramah, diskusi, dan praktek, dan sebagainya. Proses menilai hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Proses menilai hasil pembelajaran pendidikan agama Islam dan menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, jadi kesimpulannya itu teori pembelajaran adalah ide atau pendapat yang didasarkan pada penelitian tentang usaha mengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri, sehingga terjadi pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik
melalui sebagai interaksi dan pengalaman belajar. Nah, jadi seperti itu mungkin kurang lebihnya penjelasan dari saya kurang. Nah, jadi begitulah kira-kira. Sekian dari saya. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.